Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Yunuraini dari kelas OTKP 1 absen 10 ingin mempresentasikan tentang bentuk struktur organisasi, yaitu kelebihan dan kekurangannya. 1. Bentuk struktur organisasi garis. Dalam bentuk struktur organisasi garis, kekuasaan atau wewenang berbentuk vertikal, yaitu dari atasan ke bawahan. Bentuk struktur organisasi yang diciptakan oleh Henry Fayol ini biasanya digunakan pada organisasi berskala kecil dan sederhana dengan jumlah karyawan yang sedikit dan saling mengenai satu sama lain. Kelebihannya: 1. Kesatuan atas komandon oleh pemimpin sehingga tidak ada simpang siur pengambilan keputusan. 2. Proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan organisasi berjalan cepat. 3. Pengawasan terhadap kegiatan bawahan dapat dilakukan secara langsung. 4. Koordinasi mudah dilakukan, solidaritas pada setiap anggota organisasi. 6. Disiplin kerja sangat baik karena akan dipantau secara langsung. Kekurangannya: 1. Ada peluang untuk pemimpin bertindak secara otoriter. 2. Masa depan organisasi bergantung pada kemampuan pimpinan dalam menetapkan keputusan dan kebijaksanaan karena pengendalian ada di tangan pemimpin sepenuhnya. 3. Tujuan pribadi pimpinan seringkali mengatasnamakan tujuan organisasi. 4. Organisasi sangat bergantungan kepada pemimpin. 5. Pengembangan diri bawahan kurang mendapatkan perhatian karena jarang diikut sertakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. 2. Bentuk struktur organisasi fungsional. Bentuk struktur fungsional diciptakan oleh F. W. Taylor dan disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang dilakukan. Dengan sistemnya yang seperti ini, maka setiap individu hanya memiliki tugas, pekerjaan, dan pembagian tugas pun tertata secara tegas serta jelas sehingga mudah untuk dibedakan. Kelebihannya: 1. Spesialisasi karyawan dapat berkembang secara optimal. 2. Meningkatkan produktivitas organisasi. 3. Atasan hanya perlu berfokus kepada koordinasi, sedangkan performa spesialisasi sudah dipegang oleh bawahannya. Kekurangannya: 1. Bawahan sulit menempatkan prioritas karena mendapat perintah dari beberapa alasan. 2. Bawahan mudah bosan karena hanya terus-terusan mengerjakan spesialisasinya saja. 3. Bentuk struktur organisasi garis dan step. Model yang satu ini adalah gabungan antara bentuk struktur garis dan fungsional, di mana aja satu komandon tetap dipertahankan dan di pendelegasian wewenang dilakukan secara vertikal dari atasan ke bawahan. Namun para bawahan juga tetap menjalankan spesialisasinya masing-masing. Kelebihan: 1. Spesialisasi anggota organisasi yang beraneka ragam dapat memberikan manfaat untuk organisasi secara maksimal sehingga bisa memberikan keuntungan yang juga maksimal. 2. Aja satu komandon mengurangi simpang siur pengambilan keputusan organisasi. 3. Pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang menjadi jelas karena dibagi berdasarkan garis pimpinan dan spesialisasi anggotanya. 4. Pelaksanaan tugas bawahan menjadi lebih lancar karena sesuai dengan spesialisasinya. 5. Pelaksanaan tugas atasan juga menjadi lebih lancar karena seluruh pekerjaan sudah dilakukan bawahan sehingga atasan dapat berfokus pada
6. Koordinasi saja pembagian tugas yang jelas, mempermudah koordinasi. 7. Spesialisasi karyawan dapat berkembang secara optimal. Kekurangannya: 1. Solidaritas antar anggota organisasi kurang erat karena tidak saling mengenal satu sama lain. 2. Sering terjadinya persaingan kurang sehat karena masing-masing anggota organisasi mereka tugasnya paling penting. 4. Bentuk struktur organisasi garis, step, dan fungsional. Dari namanya dapat dilihat bahwa bentuk struktur ini merupakan kombinasi atau gabungan dari bentuk struktur organisasi garis dan step, serta fungsional. 5. Bentuk struktur organisasi komite. Bentuk struktur organisasi ini berdasarkan pemikirannya bahwa setiap anggota organisasi memiliki wewenang yang sama dengan pimpinan kolektif presidium yang bersifat manajerial. Kelebihannya: 1. Keputusan organisasi akan lebih baik dan mudah diterima karena telah melibatkan pendapat dari seluruh anggota organisasi. 2. Tidak ada kesempatan atas untuk bertindak secara otoriter. 3. Partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi karena merasa suaranya didengar. Kekurangannya: penanggung jawab keputusan sulit dilakukan karena merupakan keputusan bersama. 2. Membutuhkan banyak waktu untuk menyatukan pikiran masing-masing anggota organisasi. 3. Adanya peluang kecurangan demi kepentingan suatu pihak jika dilakukan voting suara. Berikut kelebihan dan kekurangan struktur organisasi. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.